أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Shadaqallahul adzim. Dan tidaklah kamu melainkan akan dicoba dengan beberapa ujian, yaitu sedikit daripada kekhawatiran atau rasa takut, kelaparan, kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan kekurangan buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang yang ditimpa musibah itu dengan sikap sabar. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar, dan semua yang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kepada mereka yang sabar itu, Allah bersolawat kepadanya dan Allah limpahkan rahmat dan bimbingannya. Pemirsa yang berbahagia, ayat 155 dan 156 surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi adalah merupakan firman Allah yang memberitahukan kepada kita adanya musibah atau cobaan. Apabila kita lihat jenis musibah atau cobaan yang disebut di ayat ini ada 5. Pertama adalah rasa khawatir. Yang kedua, rasa lapar. Yang ketiga, kekurangan harta. Yang keempat, kekurangan keluarga karena meninggal dunia atau hilangnya jiwa. Dan yang kelima, kekurangan buah-buahan. 5 musibah atau cobaan ini disikapi oleh Al-Quran supaya kita sebagai umat Islam melakukannya dalam menghadapi itu dengan cara pertama sabar. Apakah yang maksud dengan sabar itu? Sabar ialah berikhtiar dan
mampu mengendalikan segala emosi dan pikiran tatkala ikhtiar ini dilakukan menghadapi musibah tersebut. Maka dalam konteks psikologi agama, sabar dalam menghadapi musibah adalah ikhtiar, dan ikhtiar itu hendaknya maksimal berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan juga sekaligus harapan. Yang kedua, doa. Bahwa doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Dengan doa kita terhubung kepada Allah. Dalam konteks kesehatan, seseorang yang berdoa maka dia terhubung dengan Allah baik secara rohaniah maupun secara lisaniah. Karena doa adalah ucapan yang dimohonkan kepada Allah diiringi dengan keimanan dan harapan. Lalu sikap yang ketiga adalah tawakal. Tawakal ini artinya siap untuk menerima apa hasil kita usaha untuk menghadapi musibah, dan doa kita apakah diijabah Allah, kita siap untuk menerimanya. Tapi Allah berjanji dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kau kepadaku, maka akan aku kabulkan. Nah, usaha dan doa adalah merupakan aktivitas yang wajib dilakukan oleh manusia. Sedangkan tawakal adalah bargaining dalam arti manusia siap untuk menerima apa ketentuan Allah. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemurah. Tidak mungkin Allah menyanyiakan usaha hambanya, tidak mungkin Allah menolak doa hambanya, tetapi Allah memiliki decision yang tentunya kita perlu bersangka baik. Karena husnuzon atau bersangka baik ini juga adalah merupakan modal awal ketika kita berusaha dan kita berdoa. Tanpa ada sangka baik kepada Allah, maka di awal saja kita sudah pesimis atau katakanlah hampir-hampir putus asa. Dikaitkan dengan virus corona yang mulai menimpa dunia sejak tahun 2019 yang disebut dengan COVID-19, Corona Virus Disease tahun 2019. Ini tentu adalah salah satu musibah yang menimpa dunia berupa wabah penyakit yang dapat saja menimpa seseorang, akibatnya seseorang menjadi sakit, aktivitas berkurang, penghasilan berkurang, harta berkurang, dan bahkan yang lebih menakutkan lagi adalah nyawa bisa melayang. Yang harus kita ingat adalah bahwa ketika seseorang kehilangan jiwa atau nyawa, itu adalah takdir Allah. Nah, yang ketiga, dalam hal menghadapi musibah, umat Islam selalu kembali kepada wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu dalam tanda petik happy. Happy. Jadi musibah yang berujung dengan kematian kalau sudah kita hadapi dengan usaha maksimal, doa yang tulus, tapi itu akhirnya berujung kepada kematian, jangan menyesali usaha. Jangan mengatakan Allah Ta'ala tidak merespon doa, bukan. Semua manusia bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Disinilah sikap orang beriman, orang yang tawakal, dan sikap orang-orang tasawuf. Kenapa? Kematian itu adalah jemputan dari Allah. Tetapi jangan memaksakan pulang kepada Allah sebelum waktunya. Ini yang kadang-kadang kita katakan, jangan cari mati, tapi jangan takut mati. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita menyadari betapa alam ini ada yang menciptakan, dan ada yang mengendalikan, dan ada yang mengatur. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah aktif dalam arti dia menjaga hambanya. Bahkan ini saya beritahu ya, di surah Ar-Ra'd ayat 39 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Sadaqallahul adzim. Allah menghapuskan sesuatu dan Allah menetapkan sesuatu. Karena sesungguhnya ummul kitab dalam arti hak prerogatif itu di tangan Allah. Ayat ini kita jadikan pegangan dalam teologi Islam, bahwa Allah menghapus dan menetapkan sesuatu. Kalau Allah dengan izinnya menghapuskan virus corona, bisa nggak? Bisa kan? Allah hapuskan. Tapi harus ada ikhtiar dari kita. Mungkin dihapuskan dari pribadi seseorang dengan cara prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Atau bisa
Karena kita kompak, kita patuhi himbauan Majelis Ulama Islam Indonesia, kita patuhi himbauan pemerintah. Lalu kita menjaga social distancing, lalu tidak berjabatan tangan. Ini kan usaha. Lalu Allah angkat penyakit itu, Allah hapus penyakit itu. Atau dengan sendirinya Allah hapuskan penyakit itu. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, Ramadan ini bulan suci, hapuskan penyakit ini ya Allah. Ya Allah, ba'da Ramadan akan ada Syawal di mana kami saling bersilaturahmi, bertatap muka, berjabat tangan, hapuskan penyakit ini ya Allah. Dan tidak kurang pentingnya bahwa ba'da Syawal akan ada Zulkaidah, Dzulhijjah, bulan haji. Pemirsa, kembali kepada Islam menghadapi musibah. Islam adalah agama yang berasal dari kata-kata salam. Salam artinya menyelamatkan. Jadi ajaran Islam itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Sehingga kalau kita amalkan, insya Allah selamat. Jadi orang-orang yang mengamalkan Islam, insya Allah orang-orang di sekitarnya akan merasakan keselamatan. Maka dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta. Nah, dengan demikian kita bisa kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya dalam menghadapi musibah itu tetaplah berpedoman kepada satu, iman, yaitu ajaran Islam. Yang kedua, ilmu atau akal, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, usaha. Ya, usaha. Kalau boleh saya tambahkan, kalau tidak kita kategorikan ini adalah ajaran agama, doa. Doa. Keempat-empat ini harus seimbang. Namun jangan lebih cenderung kepada penggunaan akal daripada penggunaan iman. Kenapa? Karena banyak yang tidak terjangkau oleh akal. Banyak yang tidak terjangkau oleh akal. Harus kita sikapi dengan iman. Dan ketika kita menyikapi dengan iman, ada lagi di sana nanti perintah Allah. Apa itu? Jauhi larangan, kerjakan perintah. Kalau selama ini mungkin kita, maaf, jujur saja ada melakukan perbuatan khilaf dan salah, ayo istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu sangat penting. Allah suka kepada orang-orang yang mohon ampun. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang meminta ampun di penghujung malam. Asal kata-kata sahur dari ashar itu, ashar, surah Al-Imran ayat 17. Maka di bulan Ramadan yang indah, cobalah selain bangun untuk sahur, salat tahajud, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan hal ini menjadi pencerahan kepada kita dan kita tidak khawatir menghadapi musibah, tetapi tidak pula menjadi sombong karena kita seolah-olah saya kan punya keyakinan, punya agama. Ada kok cara menghadapi musibah, tetapi kita harus yakin usaha itu adalah domainnya makhluk, sedangkan takdir itu adalah domainnya Allah. Antara usaha dengan ketentuan Allah kita bisa berdoa. Pemirsa, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa Harmoni Ramadan, pencinta Dai TV, rahimakumullah. Dengan apa yang kita uraikan di depan, Islam menghadapi musibah, tentunya insan yang beriman dan hidup di muka bumi ini tidak terlepas dari dinamika dan romantika kehidupan sebagai takdir dan kehendak Allah. Kadangkala dengan musibah seseorang diuji untuk lebih banyak mengingat Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah kepadaku supaya aku juga tetap ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku supaya aku tambah nikmatku kepadamu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan aku tambah nikmatku kepadamu.
Tapi kalau engkau kufur, adabku pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Nah, menggabungkan antara ingat dengan syukur ini, hendaknya kita pahami sebagai satu sikap tidak hanya di dalam menghadapi musibah, tetapi juga di dalam menghadapi rahmat. Ketika kita menghadapi musibah, kita bersabar. Ketika kita mendapatkan rahmat, kita bersyukur. Itulah makna dari surah Al-Baqarah ayat 152, yang tadi kalau kita kaitkan dengan ayat 155, Allah juga memberikan cobaan, tapi di sisi lain Allah juga memberikan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu mendapat nikmat dari Allah, maka tunjukkan, bentuknya ialah bersyukur. Lalu musibah bisa juga mengingatkan kita bahwa kita itu tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun kecuali dari Allah. Ini artinya supaya kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, apakah dikarenakan ilmu, jabatan, kekayaan, dan lain-lain, runtuh dengan adanya musibah sebagai cobaan itu. Sebab manusia kadangkala memang di samping suka mengeluh, suka tergesa-gesa, tidak kalah pentingnya adalah suka takabur, suka menyombongkan diri. Nah, dengan adanya musibah, kita sikapi bahwa kita tidak boleh sombong. Kalau zaman dulu ketika saya masih muda, awak ini apalah. Ini mungkin perlu kembali kita amalkan ya. Awak ini apalah. Maksudnya apa? Awak ini makhluk ciptaan Allah. Awak ini berada dalam kendali Allah. Kekuasaan adalah kekuasaan tertinggi. Jadi sifat tawadu akan muncul dengan adanya musibah ini apabila kita menghadapinya sesuai dengan ajaran Islam. Apa itu? Mengembalikan otoritas tertinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, musibah pasti membawa hikmah. Dalam kajian tasawuf, pemirsa Dai TV yang berbahagia, bahwa tidak ada musibah yang tidak mengandung rahmat kalau kita bisa mengapresiasi dan mempersepsinya. Bagaimana contohnya? Kalau kita kaitkan dan kita analogikan dengan musibah gunung berapi, bukankah ketika musibah itu terjadi, contohnya akan banyak lahan persawahan yang mungkin hancur, bahkan jiwa melayang, tapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri kesuburan tanah, humus akan makin bagus. Ini adalah merupakan rahmat. Namun bagi orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Allah, musibah itu seperti kekasihnya mencubit kekasihnya. Paham ya? Orang tua menegur anaknya atau orang tua mencubit anaknya tatkala anaknya itu melakukan kehilapan. Apa itu tanda benci? Tidak. Orang tua yang sayang kepada anaknya, orang tua yang sayang kepada keturunannya, tidak akan membiarkan anak dan keturunannya melakukan yang tidak baik, maka dia cubit. Atau dulu ketika kita sekolah, guru memarahi murid adalah tanda sayang. Kalau kita analogikan musibah itu adalah dalam tanda petik jeweran dari Allah Ta'ala kepada kita, supaya kita insaf dan sadar Allah sayang kepada kita. Karena di balik musibah akan ada berkah. Pemirsa Dai TV dan pencinta Harmoni Ramadan rahimakumullah. Ayolah kita ambil hikmah. Kalau tadi saya menyampaikan di depan bagaimana kita menyikapi musibah, yaitu dengan iman, lalu dengan akal pikiran yaitu usaha, lalu dengan tawakal dan diiringi dengan doa. Dan sekarang mari kita secara filosofis, secara tasawuf meyakini musibah pasti ada hikmahnya. Namun jangan dikarenakan ada hikmah di balik musibah lalu kita berpikirnya begini, biar aja banyak-banyak musibah supaya banyak hikmah. Bukan begitu. Ambillah hikmah sebanyak-banyaknya dari musibah yang terjadi supaya kita tidak menyalahkan Allah, tidak berprasangka jelek kepada Allah. Kalau bahasa tauhidnya tidak su'zon kepada Allah. Namun sebagai hamba Allah selalulah kita berada di jalan yang telah diajarkannya melalui Nabi dan Rasul utusannya. Pemirsa yang berbahagia, indah sekali sebenarnya kalau kita memahami musibah dalam konteks bagaimana Allah SWT menjadikan itu sebagai teguran, ujian maupun cobaan.
yang tentunya tidak kita harapkan. Janganlah musibah itu merupakan hukuman atau bala menimpa kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pemirsa Dai TV, pencinta Harmoni Ramadan yang berbahagia. Dari uraian yang telah saya sampaikan sejak tadi kita ketemu di layar kaca yang berbahagia ini, mari kita ambil kesimpulan. Pertama, sebagai orang beriman, hidup di muka bumi ini, kalau ada musibah itu pasti. Tetapi tentukan sikap dalam menghadapinya, jangan keluar dari koridor syariat Islam, tetaplah menjaga kedekatan kepada Allah, usaha, doa, dan tawakal. Yang kedua, sebagai makhluk insan yang sama-sama hidup di muka bumi, planet tercinta ini, ayo kita jaga bumi kita ini dengan senantiasa hidup sehat. Tentunya perlu lingkungan yang baik, perlu kita menjaga kelestarian alam, karena mereka adalah saudara kita. Sebab musibah kadang-kadang datang dari alam, karena alam itu dirusakkan atau sengaja dirusak oleh manusia. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut adalah oleh karena ulah tangan manusia. Maka hindarilah kesombongan dan hindarilah keangkuhan, serta kalau bahasa akademisnya itu apa? Hindari keangkuhan teknologi, sehingga kita kadang-kadang bisa mengambil sesuatu di alam ini melampaui kapasitas dan apa-apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, bahwa sebagai masyarakat dunia, kita juga harus bersama-sama menjaga alam ini, supaya alam ini lestari untuk anak cucu kita. Ada kalimat bijak yang sangat bagus, khususnya dalam kaitan melestarikan alam, supaya lingkungan kita ini tetap asri ke depan. Apalagi dalam konteks kesehatan, kita kan perlu banyak minum, perlu banyak air. Jangan tinggalkan air mata untuk anak cucu kita, karena alam ini rusak. Tapi tinggalkanlah mata air agar menjadi sumber kehidupan mereka di belakang hari. Pemirsa yang berbahagia, terutama pencinta Dai TV dimanapun berada, mudah-mudahan dengan uraian yang disampaikan ini, kita mendapatkan pencerahan, yaitu Islam menghadapi musibah dengan sikap-sikap yang rasional, sikap-sikap yang religi, dan sikap-sikap yang juga bersama-sama dilaksanakan oleh masyarakat secara sosial. Semoga Allah merahmati kita dan senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita, sehingga kita bisa lebih baik esok hari dari hari ini, dan insya Allah kelak di akhirat kita akan mendapatkan surga Jannatun Naim. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh